Berjumpa lagi bersama saya Mayang Esa. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu topik yang cukup menarik, yaitu mengenai bisnis kuliner. Nah, di mana di topik sebelumnya kita akan membahas tentang sebenarnya bisnis kuliner apa sih yang cukup menjanjikan di masa pandemi ini dan bagaimana cara mengelola bisnisnya. Nah, di samping saya ini sudah ada narasumber, yaitu Inno Coach Bisnis Kuliner. Halo, selamat siang Coach. Yes, selamat siang. Ya, gimana Coach kabarnya? Baik? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, nah Coach, kalau kemarin kan membahas tentang sebenarnya bisnis kuliner apa aja sih yang cukup menjanjikan, ya kan? Yes. Nah, untuk saat ini kan kita lebih ke sebenarnya pengusaha bisnis sendiri ini kan cukup terkena dampak ya Coach di masa pandemi seperti Betul, ini. betul, banyak sekali. Nah, ini kira-kira Coach bisa dijelasin nggak sih Coach, maksudnya bagaimana sih cara mempertahankan pengusaha ini, seperti apa langkah yang harus dilakukan jika terkena dampak saat pandemi seperti ini? Yes, karena kita tahu semua ya, pada saat pandemi ini banyak masalah yang timbul di lapisan masyarakat. Jadi kita fokus membahas tentang bisnis kuliner. Pada kemarin kita membahas bagaimana caranya banyak orang yang butuh banyak penghasilan, tambahan penghasilan untuk bisa menghasilkan duit dengan berbisnis pakai menjual produk frozen. Saat ini kita membahas lebih dalam, jadi lebih serius, yaitu adalah tentang pengusahanya. Karena pada saat ini sangat banyak sekali pengusaha kuliner yang lagi pusing, lagi stres, karena omsetnya itu benar-benar anjlok. Jadi kita membahas lebih fokus pada pengusaha kuliner, tips dan trik bagaimana agar pengusaha kuliner itu omsetnya bisa terselamatkan. Jadi pada saat omsetnya anjlok pada saat pandemi, bisa naik lagi atau bahkan bisa lebih tinggi lagi. Seperti kayak gitu. Oke, tapi Coach, sebelum membahas lebih jauh, sebenarnya kalau bisnis kuliner ini sudah terkena dampaknya, nah pengusaha ini siapa Coach? Maksudnya yang harus dilirik oleh pengusaha untuk menyelamatkan omset bisnis ini siapa Coach? Yes, jadi gini Mbak Mayang, pada episode pertama ini ya, saya akan memberikan tips ya, cara paling mudah, cara paling gampang untuk menyelamatkan omset yang anjlok pada saat pandemi ini. Cara paling mudah, tapi karena pengusaha kuliner ini sudah stres duluan, sudah bingung duluan, jadi kadang-kadang belum kepikiran gimana caranya. Strategi itu paling mudah gitu loh, seperti kayak gitu. Oke, nah tadi kan pertanyaan saya kan tentang sebenarnya siapa sih Coach penolong pertama atau mungkin customer kah yang memang dilirik oleh pengusaha untuk menyelamatkan omset yang jatuh yang berdampak saat pandemi ini? Oke, kok tepat sekali ya ini tebakannya Mbak Mayang ini. Memang kayak gini, bagaimana cara agar omset ini bisa mudah terselamatkan? Penolong utamanya adalah para pelanggan bisnis kuliner Anda. Jadi merekalah penolong utama pada saat pandemi ini. Jadi karena untuk bisa omset itu bisa lebih bagus adalah mengundang mereka agar mau membeli lagi. Karena pasti lebih sulit. Maksudnya gini, pada saat sebelum pandemi mendatangkan konsumen baru agar mereka itu mau membeli ya, mau mencoba membeli produk kuliner Anda itu jauh lebih sulit dibanding untuk mendatangkan pelanggan lama. Jadi Anda harus fokus bagaimana mendatangkan pelanggan lama itu gimana gitu, itu lebih mudah gitu loh daripada Anda mencari konsumen baru gitu loh. Oke. Maksudnya tuh gimana Coach? Apakah persentase keberhasilan itu berapa persen menurut Coach sendiri untuk mendatangkan? Yes, jadi gini, menurut penelitian mendatangkan konsumen baru itu biayanya 5 kali lebih mahal. Bayangkan aja, pada saat pandemi ini omset ini lagi anjlok, langsung keuntungan juga menipis. Masa
harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal, yaitu mendatangkan konsumen baru. Jadi mendatangkan konsumen baru ya, menurut statistik nih, menurut penelitian, biayanya 5 kali lebih mahal dibandingkan untuk mendatangkan pelanggan lama. Jadi kalau ingin ya omset bisa selamat, Anda harus fokus mendatangkan pelanggan-pelanggan lama Anda. Itu akan lebih mudah dan Anda tidak usah banyak melakukan promosi, mungkin ngasih diskon segala macam untuk mengundang mereka, karena mereka sudah menjadi pelanggan, mereka sudah suka dengan produk Anda, seperti kayak gitu. Oke. Tapi kan biasanya bisnis itu kan masih belum tentu pelanggan tetap itu banyak gitu. Nah, Yes. bagaimana dengan pengusaha-pengusaha yang memang pelanggannya masih belum seberapa luas jangkauannya? Iya, betul. Jadi seperti kayak gini, sahabat Tribun News Jatim dan Surya Online. Bagaimana caranya ya? Kalau umpamanya Anda merasa, Coach, pelanggan saya tidak banyak, Coach. Pelanggan setia saya masih sedikit, jadi sulit untuk bisa mempunyai pelanggan yang banyak, yang setia, yang bisa menjadi dewa penolong agar untuk menyelamatkan omset bisnis kuliner Anda yang anjlok. Kuncinya seperti kayak gini. Bagaimana caranya agar pelanggan Anda mau datang kembali membeli karena mereka happy, karena mereka bahagia. Jadi kalau umpamanya konsumen Anda atau pelanggan Anda bahagia, ya, mereka akan dengan mudah dan sukarela mau datang kembali membeli produk Anda. Jadi kalau umpamanya ada konsumen ya sudah suka dengan produk, sudah bahagia, jadi dia mau datang lagi, jadi pelanggan setia. Jadi kalau sudah jadi pelanggan setia, kita arahkan mereka untuk mau datang lagi pada saat pandemi ini jauh lebih mudah gitu loh, daripada masih nyari konsumen baru yang tertarik aja mungkin enggak. Jadi harus pakai promo, harus pakai diskon, harus pakai gratis. Biayanya lebih besar untuk mendatangkan konsumen baru gitu loh. Seperti kayak gitu. Oke, nah Coach, tadi kan saya tentang bagaimana mendatangkan pelanggan-pelanggan lama ya Iya. kan? Nah itu apa Coach? Maksudnya langkah pertama yang harus dilakukan? Oke, jadi untuk bisa membuat konsumen Anda menjadi pelanggan, bagaimana membuat pelanggan Anda menjadi pelanggan setia, dan juga bagaimana pelanggan setia itu bisa benar-benar menjadi cinta mati dengan produk kuliner Anda. Saya memberikan tips ya, saya berikan tips yang bisa Anda pengusaha kuliner Anda lakukan langkah-langkahnya, jadi akan lebih mudah mempunyai pelanggan setia lebih banyak. Jadi strateginya ya, langkah pertama yang harus dipelajari, langkah pertamanya adalah tentang mempelajari tentang 7 tangga customer. Pernah denger nggak nih Mbak Mayang 7 tangga customer itu makanan apa ya itu ya? Iya, belum pernah sih. Maksudnya 7 tangga customer itu apa tips trik bagi pengusaha? Apa seperti mungkin bisa dijelasin Coach? Yes, jadi mungkin Anda ya pengusaha kuliner yang mungkin masih awam dengan ilmu ini mungkin kepikiran konsumen itu cuma dibagi 2. Konsumen sama pelanggan. Konsumen itu adalah mereka yang baru pertama kali beli, pelanggan itu adalah mereka yang mau membeli lagi. Jadi ada repeat buying, jadi membeli lagi produk Anda, jadi pelanggan. Padahal 2 itu sebenarnya ada totalnya 7 tangga customer ini. Jadi saya akan membahas ya satu persatu ya. Oke, sahabat Tribun News dan Surya Online, siapkan ya catatan Anda. Ini penting loh, bener-bener penting. 7 tangga customer. Jadi nanti siapkan catatannya, dicatat. Kalau ada ide-ide langsung bisa dicatat.
Daripada menunggu videonya selesai baru nulis, kadang-kadang lupa. Oke, kita akan membahas 7 tangga customer itu apa. 7 tangga customer ya. 7 tangga customer itu yang pertama ya, yang paling rendah tingkatannya adalah suspek. Suspek itu adalah calon pelanggan yang cocok dengan target pasar yang sedang dibidik. Contoh seperti kayak gini. Jadi kalau kantor harian Surya ya. Jadi di sini kan banyak kantor-kantor. Jadi biasanya untuk makan ya, untuk makan atau mungkin untuk jajan, mungkin adalah membeli pada penjual-penjual kuliner, depot atau restoran di sekitar kantor ini. Jadi suspek dari pengusaha depot atau restoran yang di sekitar kantor harian Surya ini adalah karyawan-karyawan yang bekerja di kompleks perkantoran atau umpamanya kompleks industri ini gitu loh. Jadi suspek itu adalah calon pelanggan yang cocok dengan target pasar yang dibidik. Seperti kayak gitu. Kalau target pasarnya dibidik beda gimana, Mbak Mayang? Bisa ini nggak? Contoh gini, ada pengusaha catering ya. Pengusaha catering, target pasarnya adalah ibu-ibu rumah tangga yang bekerja di kantoran. Jadi semua orang ibu rumah tangga di sekitar tempat jualannya itu adalah suspek. Jadi target pasar. Entah mereka itu tertarik atau enggak melihat catering itu masuk suspek. Jadi semua orang yang menjadi target pasar di sekitar penjual itu. Kayak gitu. Oke, berarti yang pertama yang harus diperhatikan adalah suspek yang memang kita sudah menguasai target pasar yang sudah kita tentukan gitu ya. Iya. Oke. Yang kedua itu tadi suspek itu adalah semua target pasar. Entah mereka tertarik atau enggak, entah mereka tahu dengan bisnis Anda atau enggak, jadi semua adalah suspek. Tingkatan di atasnya adalah prospek. Prospek itu adalah suspek target pasar yang tertarik pingin beli. Jadi sudah target pasar yang sudah ngepoin Instagram Anda umpamanya, ngelihat Instagram atau Facebook Anda. Jadi prospek itu adalah suspek yang sudah tertarik, sudah ngincer, sudah ngelirik, sudah tanya-tanya atau mungkin tanya-tanya japri via WhatsApp Anda. Itu adalah prospek. Jadi tadi itu suspek ya. Dari suspek itu bagaimana pengusaha, orang-orang suspek itu dinaikkan tangganya menjadi prospek. Jadi contoh mungkin pada saat jualan depot di sekitar perkantoran, semua orang yang bekerja di kompleks perkantoran itu adalah suspek. Bagaimana suspek itu naik menjadi prospek? Caranya adalah membuat mereka tertarik. Jadi tertarik kayak gini, karena pada saat pandemi kan daya beli turun, depot itu nulis besar-besar di bannernya atau di spanduknya, beli 2 gratis 1. Jadi mungkin pada saat sebelum pandemi itu orang yang lewat depan depotnya, orang yang bekerja di perkantoran itu cuma lewat aja. Pada saat pandemi itu daya beli mereka berkurang, gara-gara ngelihat itu jadi tertarik. Loh, beli 2 gratis 1, jadi sudah tertarik gitu loh. Jadi kalau dari awal belum tertarik menjadi tertarik, jadi mereka sudah naik tingkat gitu loh, naik tangga selanjutnya dari suspek ke prospek. Jadi tangga selanjutnya adalah konsumen atau pembelanja. Jadi orang yang sudah pernah membeli minimal 1 kali.
itu adalah pembelanja atau konsumen. Jadi Anda pengusaha kuliner, Anda tidak butuhkan orang banyak tertarik, ngepoin, tanya-tanya, tapi dia nggak beli-beli. Jadi kita harus bagaimana agar naik ke tangga selanjutnya adalah orang yang tertarik tadi benar-benar jadi beli. Seperti kayak gitu. Jadi orang sudah tertarik jadi beli. Caranya mungkin bagaimana mereka benar-benar melakukan pembelian, bisa melakukan promo seperti kayak gini. Kalau target pasarnya adalah orang pekerja, gimana caranya membuat pekerja itu benar-benar jadi beli? Bisa nebak nggak gimana caranya? Masih belum bisa sih. Maksudnya berarti dalam tujuh tangga customer tadi harus saling berkesinambungan ya? Iya, jadi orang yang prospek, jadi usaha pengusaha kuliner agar orang-orang yang di tangga di bawahnya harus dinaikkan ke atas gitu loh. Kayak gitu. Contoh gini, pekerja ya, target pasarnya pekerja, depot yang target pasarnya pekerja. Bagaimana mereka akhirnya mau beli ya, biasanya yang dilakukan adalah bikin promo payday. Pernah denger nggak? Belum. Promo pada saat gajian. Ini banyak dilakukan oleh brand-brand besar. Mereka melakukan promo diskon pada saat gajian. Kalau di sini gajian tanggal berapa ya? Ya akhir bulan. Akhir bulan. Awal bulan lah, umumnya pas awal bulan. Oke, jadi biasanya ya brand-brand besar kayak KFC, kayak McDonald, kayak Dunkin Donuts segala macam, mereka melakukan promo pada saat gajian. Jadi biasanya tanggal 25 ke atas. Jadi biasanya orang yang baru gajian kadang-kadang kan dia ini lupa daratan gitu loh. Lagi punya banyak duit, dikasih diskon, jadi dia langsung beli gitu loh. Padahal sebelumnya belum keinginan pingin beli, akhirnya jadi beli gitu loh. Jadi itu caranya, dari prospek orang yang sudah tertarik tapi dinaikkan menjadi pembeli, dia membeli gitu loh. Jadi sudah naik kan. Oke, dari 7 tangga customer tadi kan ada suspek, prospek, kemudian ada pebelanja, sama saya baca di sini juga ada pelanggan. Nah sebenarnya pembelanja sama pelanggan itu apa perbedaannya, Coach? Oke, jadi pembedanya ya, pembelanja atau konsumen dengan pelanggan. Kalau konsumen itu hanya membeli cuma satu kali aja, tapi setelah satu kali karena rasanya nggak enak, jadi kapok nggak beli lagi. Jadi bagaimana konsumen yang sudah membeli produk Anda harus menjadi pelanggan, harus menjadi customer. Pelanggan atau customer itu adalah mereka yang membeli lebih dari satu kali karena tertarik, enak rasanya, kemasannya bagus atau mungkin pelayanannya bagus, sehingga mereka mau membeli lebih dari satu kali. Jadi gitu caranya. Tadi kan ada suspek, kemudian ada prospek, pembelanja, kemudian pelanggan. Untuk tangga berikutnya apa, Coach? Yes, dari pelanggan. Dari pelanggan itu di tangga-tangga selanjutnya ini makin menarik ini. Jadi semakin tinggi tangga customer, mereka semakin setia pada bisnis kuliner Anda. Jadi gini Mbak Mayang. Kalau mungkin membayangkan ya, Mbak Mayang punya bisnis kuliner deh. Mbak Mayang punya restoran. Coba dibayangin ya. Mbak Mayang punya konsumen yang sudah beli berkali-kali. Jadi sudah menjadi pelanggan tetap. Tapi dia nggak pernah komentar. Dia nggak pernah ngasih masukan atau saran, diem aja. Dibanding dengan ada pelanggan yang dia sudah berkali-kali beli, tapi dia kadang-kadang ngasih masukan, kritik membangun. Jadi dia itu merasa seperti memiliki bisnis restorannya Mbak Mayang. Mbak Mayang lebih suka mana nih? Pelanggan yang beli berkali-kali tapi diem aja, cuek aja, nggak ada komentar, dengan pelanggan yang dia membeli berkali-kali tapi kasih masukan. Mbak Mayang itu loh karyawanmu loh kadang-kadang tidur, atau coba deh bikin promo kayak gitu. Lebih suka mana? Pelanggan yang cuek aja atau pelanggan yang cerewet tapi cerewetnya membangun gitu loh?
terakhir ya. Lah itu ya tangga selanjutnya. Tangga selanjutnya dari pelanggan, tangga selanjutnya adalah member. Jadi member itu adalah pelanggan yang punya rasa memiliki di bisnis kuliner Anda. Jadi meskipun mereka membeli berkali-kali, tidak hanya diem aja, tidak hanya cuek aja, nggak ngurus. Tapi mereka juga ini gitu loh, ngasih masukan, ngasih kritik membangun. Itu lebih bernilai dari pelanggan Anda yang cuma cuek aja. Seperti kayak gitu. Menurut Mbak Mayang, konsumen selanjutnya apa ya? Tangga selanjutnya apa ya? Iya, tangga selanjutnya apa nih, Coach? Jadi gimana? Semakin menarik ya ini ya? Iya. Oke, tangga selanjutnya adalah advokat customer. Advokat customer itu adalah mereka yang sukarela mempromosikan, mereferensikan bisnis kuliner restorannya Mbak Mayang itu ke teman-temannya tanpa ada embel-embel. Maksudnya tanpa ada embel-embel, kalau mempromosikan dapat diskon, dapat gratis segala macam dan lain-lain. Ini tanpa embel-embel. Mereka dengan sukarela mereferensikan bisnis kuliner Anda. Jadi mereka itu sudah benar-benar suka, benar-benar cinta mati. Jadi mereka ngomong, itu loh ada restoran enak, itu loh ada catering yang murah, enak rasanya. Jadi Anda kalau punya pelanggan ya, punya konsumen pada tingkat ini ya, Anda akan sering mendapatkan promosi gratis dari mereka. Seperti kayak gitu. Saya mau tanya deh ini pada teman Tribun News ya, Jatim dan Surya Online. Coba diingat-ingat ya, konsumen Anda pada tingkatan advokat ini yang mau dengan sukarela mempromosikan bisnis kuliner Anda, ada berapa orang? Coba deh diingat-ingat, ada berapa orang ya? Siapa namanya? Tahu nggak nama-nama konsumen Anda pada tingkatan seperti kayak gitu? Dan pertanyaan selanjutnya yang harus Anda jawab ya, tadi pertanyaannya ada berapa pelanggan yang tipe advokat ini mau sukarela mereferensikan bisnis kuliner Anda. Pertanyaan kedua, siapa aja nama mereka? Kalau umpamanya Anda tidak hafal nama mereka, itu kebangetan gitu loh. Karena mereka dengan sukarela mempromokan bisnis kuliner Anda gitu loh. Dan juga ketiga, pertanyaan yang paling penting, silakan dijawab oleh Anda. Anda sudah memberikan apa pada mereka? Kalau umpamanya jawaban Anda dalam hati, saya tidak pernah memberikan apa-apa coach, itu kebangetan banget gitu loh. Minimal Anda sudah berterima kasih pada mereka karena mempromosikan produk Anda gitu loh. Seperti kayak gitu. Oke, Coach, tadi kan dari 7 tangga customer tadi kan, yes. Tadi ada beberapa tingkatan-tingkatannya. Ini yang terakhir adalah ada customer advokat itu yang memang sukarela mempromosikan bisnis. Nah, ini untuk customer yang tingkatannya paling tinggi apa, Coach? Oke. Dan bagaimana juga cara mempertahankan itu gitu? Yes. Jadi begini. Advokat customer ini tingkatan nomor 6, jadi bukan paling tinggi. Jadi ada lebih tinggi lagi gitu loh. Ini yang benar-benar ultimate, paling top, paling mentok ya. Jadi ini namanya adalah penggemar fanatik. Fanatik loh mereka. Fanatiknya seperti apa? Fanatiknya ya, contohnya kalau ada orang ya yang membanding-bandingkan bisnis kuliner Anda dengan bisnis kuliner lain, atau bahkan ada orang yang menjelek-jelekan bisnis kuliner Anda, mereka tidak terima, mereka akan benar-benar ya membela bisnis kuliner Anda. Jadi seperti kayak gitu, penggemar fanatik itu seperti kayak gitu loh. Caranya ya, kami ada beberapa cara. Kalau umpamanya kami jelaskan ya sampai detail, bisa-bisa 2-3 jam nggak selesai gitu loh. Jadi ini cara paling gampang bagaimana dari advokat customer itu menjadi penggemar fanatik. Pertama,
Anda harus tahu siapa dia, minimal memberi terima kasih pada mereka. Dan juga mereka harus merasa diorangkan. Jadi kalau umpamanya ada pelanggan yang tipe advokat customer, Anda harus tahu ya namanya siapa. Juga kalau bisa tahu, diajak ngobrol gitu loh, tanya pekerjaannya apa, suami atau istrinya itu kerja di mana, atau kalau bisa juga tahu ulang tahunnya tanggal berapa, atau bahkan ulang tahun anaknya tanggal berapa gitu loh. Jadi dengan cara itu, penggemar yang tadi itu customer yang tipe advokat, bener-bener Anda ini diambil hatinya, diambil hati mereka. Jadi bener-bener agar lebih dekat gitu ya customer. Betul. Jadi bener-bener mereka akan dengan sukarela menjadi penolong Anda. Bukan hanya mau membeli lagi pada saat pandemi ini, bahkan kalau bisnis kuliner Anda dijelek-jelekan atau dibanding-bandingkan dengan bisnis kuliner lain, mereka akan membela mungkin di sosial media dan segala macam, di WhatsApp kayak gitu loh. Seperti kayak gitu. Oke, Coach, dari tadi ada 7 tangga customer itu tadi. Nah, pengusaha ini penting nggak sih Coach untuk mengetahui gitu, untuk menentukan customer saya ada di posisi mana, di posisi mana? Itu keuntungannya apa Coach bagi pengusaha? Yes. Jadi gini, banyak pengusaha kuliner yang tidak paham tentang ilmu 7 tangga customer ini, kadang-kadang bingung. Kalau ditanya, pelanggan saya tingkatannya itu sampai di advokat customer itu siapa aja, berapa orang namanya, nggak tahu gitu loh. Jadi itu bahaya, jadi akan sulit membuat konsumennya dia bisa benar-benar cinta mati, benar-benar mau menolong bisnis kuliner. Jadi harus tahu siapa namanya. Kalau sudah tahu siapa namanya, jadi bisa ini gitu loh, diusahakan agar bisa naik ke tangga selanjutnya gitu loh. Dan minimal memberikan ucapan terima kasih atau fasilitas. Jadi mungkin fasilitas pada saat ulang tahunnya dikirim makanan gratis, langsung ada kartu ucapannya. Atau juga pada saat mereka itu anggota keluarganya itu lagi bahagia, mungkin anaknya naik kelas, ranking segala macam, ngasih ucapan selamat. Jadi itu pentingnya gitu loh, agar pelanggan-pelanggan mereka semakin setia, seperti kayak gitu. Oke. Nah, ini berarti penting sekali bagi pengusaha untuk mempelajari ilmu ini ya Coach ya? Betul, jadi kalau umpamanya tidak melakukan ini, Anda pasti akan sulit pada saat pandemi ini. Jadi agar Anda bisa mudah menyelamatkan omset bisnis kuliner Anda pada saat pandemi, yaitu adalah ditolong oleh pelanggan-pelanggan setia Anda. Kalau umpamanya pelanggan setianya sedikit atau bahkan nggak ada, ya capek, repot gitu loh. Seperti gitu. Dan gunanya kalau pelanggan setia Anda banyak dan Anda memanfaatkan mereka untuk menyelamatkan omset bisnis kuliner Anda, semakin tinggi ya tingkat konsumen, maksudnya semakin tinggi dia di tangga konsumen, semakin mudah untuk Anda mendatangkan mereka kembali. Jadi contohnya, ada konsumen yang benar-benar menjadi pelanggan setia, benar-benar hubungannya baik dengan bisnis kuliner Anda. Jadi Anda mungkin cuma kontak di WhatsApp mereka atau bikin promo atau segala macam, mereka cepet deh langsung mau membeli lagi karena sudah ada ikatan batin dengan bisnis kuliner Anda. Jadi semakin tinggi tingkatannya, semakin mudah Anda mendatangkan kembali mereka untuk mau membeli lagi. Seperti kayak gitu. Oke, nah itu tadi salah satu hal-hal yang perlu diperhatikan bagi pengusaha yang memang untuk menyelamatkan omset di tengah pandemi ini. Yes. Nah, tapi ada beberapa tahapan-tahapan juga mungkin bagi pengusaha. Sebenarnya trik apa lagi sih yang akan dijelaskan oleh Coach Ino? Nah, ini akan kita bahas di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Harian Surya dan juga tribunjatim.com.